Ibadah kurban yang baru saja kita lalui beberapa hari yang lalu mengantarkan kita bukan hanya sekedar ibadah, akan tetapi mengajarkan kepada kita bagaimana berperilaku halal dalam keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Lifestylemu kali ini ingin sharing tentang bagaimana kita memaknai prosesi Idul Kurban sebagai bagian dari pembentukan halal lifestyle dalam keseharian kita. So, tonton video ini hingga akhir agar kita bisa mendapatkan sesuatu dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kebutuhan daging dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kepentingan rumah tangga maupun industri yang cukup tinggi, yang tidak seimbang dengan suplai daging yang ada di pasar. Jadi angka kebutuhan dengan suplai ini tidak seimbang, sehingga memunculkan ide-ide kreatif dari para pedagang, terutama para oknum yang memiliki niat untuk mencari keuntungan di dalam kesempitan. Memanfaatkan celah kekosongan daging ini dengan mencoba mencampur daging yang halal dengan daging yang non-halal. Nah, perilaku ini tidak hanya muncul karena suplainya yang rendah, sementara kebutuhan yang tinggi, tapi aspek lain juga memberikan peluang bagi para pedagang dan oknum pedagang ini, yaitu rendahnya pemahaman kita. Rendahnya pemahaman masyarakat kita tentang bagaimana cara identifikasi dan mengenali daging halal dan daging yang tidak sehat, ini membuat peluang tersendiri bagi para oknum untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan seperti yang saya katakan sebelumnya. Selain itu juga, dalam prakteknya di pasar, kita banyak melihat bahwa perdagangan daging itu tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi berlaku juga di bawah tangan atau di tempat-tempat yang tidak resmi. Sehingga ini juga peredaran ini memungkinkan terjadinya percampuran daging yang halal dengan yang tidak halal. Nah, sahabat-sahabat yang saya hormati, ketika Idul Adha kemarin kita menjadi lebih paham sejatinya bahwa kita diberikan peluang untuk belajar bagaimana cara mengidentifikasi daging yang halal dan daging yang tidak sehat. Idul Adha yang lalu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, terutama bagaimana kita mengidentifikasi daging yang halal dan daging yang sehat. Di dalam doktrin kurban yang kita jalani dan kita yakini selama ini bahwa proses pemilihan hewan itu menjadi bagian yang terpenting. Jadi standarnya hewannya harus sehat, ya. Kemudian cukup umur. Lalu dia tidak punya kekurangan apapun dan tentu tubuhnya juga tidak kurus. Kemudian yang berikutnya, kita sudah bisa mengetahui ini dari mana sumbernya dan bagaimana kriterianya. Lalu proses penyembelihannya. Coba perhatikan. Satu kali gorok selesai, satu kali gorok selesai. Dan itu waktunya sangat singkat. Tidak ada yang sulit karena menggunakan alat yang cukup tajam. Sehingga satu kali tekan langsung selesai. Proses pemotongan yang cukup kilat ini mengantarkan kita kepada pemahaman mengapa kok di dalam fikih itu dinyatakan harus dengan pisau yang tajam. Prosesnya harus cepat dan menghindari terjadinya stres pada hewan. Karena nanti akan berakibat pada hasil produksi daging yang dihasilkan oleh hewan yang stres atau tidak. Akan beda. Kemudian proses selanjutnya adalah bagaimana menguliti hewannya. Ya, kita mulai merasakan bagaimana proses pengulitan hewan itu setelah selesai dikuliti, lalu kita memotong kecil-kecil, lalu ditimbang. Secara tidak langsung, tangan kita bersentuhan dengan daging yang baru saja dipotong. Dan kita bisa merasakan perbedaannya antara daging yang baru dan daging yang sudah lama, daging yang masih segar atau daging yang sudah mulai membusuk. Proses penyembelihan yang sangat cepat tadi mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa benar-benar alat untuk menyembelih itu harus tajam.
Kemudian kita melihat bagaimana darah itu keluar dari tubuh hewan yang telah disembelih dengan asma Allah tadi. Keluar dengan sepenuhnya. Upaya untuk menekan kandungan darah di dalam tubuh hewan yang disembelih itu adalah tujuan dari proses penyembelihan itu. Kemudian benda tajam tadi menghindarkan dan meminimalkan terjadinya stres pada hewan yang disembelih. Karena akan berakibat pada dagingnya. Daging hewan yang stres dengan daging hewan yang disembelih dengan baik, dengan pisau yang tajam, itu akan berbeda kualitasnya. Lalu kita mulai merasakan, menyentuh daging-daging itu setelah dikuliti. Interaksi langsung kita dengan hewan kurban kemarin, terutama ketika proses pembagian dagingnya, kita bersentuhan langsung dengan daging itu. Lalu kita bisa mulai merasakan bagaimana membedakan antara daging yang masih segar dan daging yang sudah tidak layak dikonsumsi. Kemudian dari warna sendiri, kita juga bisa membedakan mana daging yang masih benar-benar segar dan daging yang tidak segar. Kita juga bisa melihat warnanya, mana daging yang benar-benar sembelih dengan cara yang baik, yang berakibat pada hasil daging yang warnanya merah dan cerah, dengan daging yang dari hewan yang disembelih dengan cara tidak baik, warnanya menjadi lebih gelap dan hasil dagingnya menjadi lebih alot. Nah, dari pengalaman kita dengan Idul Kurban itu, kita bisa mengidentifikasi beberapa patokan dalam memilih daging yang halal dan layak konsumsi. Yang pertama, warnanya lebih cerah ya. Jadi merahnya merah cerah. Jangan ambil daging yang warnanya gelap. Kemudian basah ya. Kemudian yang ketiga, tidak berbau asam. Atau bau lain yang timbul yang bukan dari daging segar. Kemudian yang berikutnya, dia elastis. Ya, elastis, tidak lembek. Kemudian tidak lengket. Nah, ini adalah beberapa tips bagi kita sebagai standar untuk mengukur daging ini halal, segar, dan layak konsumsi atau tidak. Yuk nanti kita coba praktekkan ketika kita hadir di pasar. Untuk pemenuhan kebutuhan daging kita sehari-hari, baik untuk rumah tangga maupun industri, pastikan kita memperoleh dagingnya dari distributor yang memiliki sertifikat halal. So, jangan pernah membeli daging di pasar gelap atau iming-iming harga murah dari pedagang musiman. Sudah pasti ini ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian, kalaupun kita membeli di sebuah pasar swalayan, pastikan tidak menjual daging yang lain. Bila menjual daging yang lain, ya tarik diri, hindari, karena kekhawatiran kita percampuran pada proses distribusi, proses pengolahan, packaging, dan lain sebagainya di swalayan yang cenderung mungkin bisa jadi menggunakan peralatan yang sama dengan daging-daging yang non-halal. So, waspada. Ya. Di pasar tradisional, sejatinya lebih mudah buat kita untuk melakukan identifikasi. Di luar kita mengenal pedagangnya dengan baik, komunikasi kita yang dua arah, kita juga bisa melihat indikator atau identitas yang bisa menyatakan bahwa daging ini sudah melalui proses yang sehat dan halal, yaitu adanya cap warna ungu di atas daging itu. Karena setiap daging yang masuk ke pasar, tata kelolanya, tata laksananya sudah harus memiliki cap. Inilah upaya pemerintah daerah untuk melindungi distribusi daging agar tidak terkontaminasi dengan daging-daging non-halal. So, jangan ragu untuk datang ke pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan daging kita. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pemenuhan daging yang sehat dan halal adalah bagian terpenting untuk membangun kehidupan kita yang sehat dan keselamatan tubuh kita. Sehingga jangan pernah berpikir untuk membeli daging di pasar gelap atau penawaran harga murah yang dilakukan oleh pedagang musiman. Stop membeli daging di pasar gelap dan menghindari tawaran-tawaran daging murah di pedagang musiman. Mengkonsumsi daging yang memenuhi standar syar'i atau halal
akan berakibat pada kenyamanan kita dalam konsumsi dan dapat memastikan bahwa kita tetap bisa mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Semoga kita tetap sehat dan dapat mempertahankan keistiqomahan lifestyle kita yang baru ini. Lifestyle-mu memberikan perspektif baru dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.